yang baik dari kasih karunia Allah. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau firman Tuhan yang pertama, bagaimana kita boleh tahan dalam ujian dan pencobaan, itu tidak akan mampu ketika pikiran kita yang kita andalkan dalam pencobaan. Kalau tidak Roh Kudus yang mengambil peran, maka tidak akan pernah orang jadi setia. Karena kesetiaan itu harus lahir dari keinginan Roh Allah yang ada di kita, bukan kesetiaan yang kita pelajari seperti membaca koran. Nah, untuk itu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kaitannya dengan firman Tuhan yang pertama ini juga gambaran kehidupan orang Kristen yang semakin lama sudah semakin kering. Kasih orang Kristen yang sekarang semakin lama seperti tanah tandus, tanah yang gersang. Dan untuk itulah saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali Rasul Petrus memberikan sebuah gambaran menurut pandangan dia. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Petrus ingin menyampaikan kepada kita semua pada saat ini saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwasanya Petrus ingin menggambarkan bahwa kelak masa yang akan datang, orang-orang yang dulunya percaya akan mengurungkan niatnya untuk tidak percaya lagi. Orang-orang yang dulunya setia, tetapi karena kesetiaan itu memiliki korelasi dengan materi, akhirnya tidak pernah setia lagi. Orang-orang yang dulunya mau mengikut Tuhan tanpa pamrih, mengurungkan niatnya, tidak mau lagi karena terlalu capek, terlalu letih, tidak ada pengharapan. Katanya Tuhan Yesus mau datang yang kedua kalinya, mana? Gak ada, gak terbukti. Firman Tuhan itu bohong, katanya. Sehingga ia kembali mengingatkan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Lalu apa yang ia ingin sarankan kepada kita? Yang pertama, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, ketika kita memiliki sebuah masalah, ketika kita jatuh dalam sebuah pencobaan, hanya doa salah satu senjata yang paling ampuh. Saya katakan hanya doalah merupakan sebuah kekuatan yang tidak terlihat oleh orang lain, tetapi bisa terlihat oleh orang percaya melalui rohani dia ketika menyampaikan seluruh pernyataan-pernyataan secara detail kepada Tuhan. Berdoa. Bagaimana cara berdoa? Harus tenang, harus bisa menguasai. Dan inilah salah satu ciri orang-orang Kristen yang terbaik menurut Rasul Petrus. Berdoa. Saya pikir hal berdoa ini merupakan adalah hal yang begitu sudah acap kali, sudah sering. Tidak ada mungkin orang datang ke bumi ini tanpa doa menurut keyakinannya. Berbagai kalangan, berbagai agama selalu mengajarkan seluruh umatnya untuk berdoa. Kita selaku mengikut Kristus diajarkan untuk berdoa, berdoa dan berdoa. Di ayat yang lain dikatakan doa orang benar sangat besar kuasanya apabila dengan yakin didoakan. Artinya memang doa itulah saudara terkasih merupakan satu jembatan yang terbaik mengkomunikasikan sesuatu yang verbal menjadi realita kepada Tuhan. Artinya kita diajarkan yang pertama sekali sebagai orang Kristen yang merdeka adalah berdoa. Jangan pernah kita lupa berdoa saudara terkasih. Jangan pernah lupa berdoa. Saya kalau lupa berdoa ketika saya melakukan aktivitas sama seperti saya makan sayur tanpa garam. Ketika saya lupa berdoa, saya harus balik kembali ke rumah. Itu merupakan kebiasaan saya. Rutinitas saya selalu berdoa.
Kalau mau kemana-mana saja atau apa saja yang ingin saya kerjakan, lebih dulu saya berserah kepada Tuhan. Karena firman-Nya juga berbicara, serahkanlah segala hidupmu kepada Tuhan, karena Ia yang memelihara kamu. Karena saya sadar, saya berdiri sampai hari ini bukan karena kemampuan dan kekuatan yang saya miliki, atau kredibilitas saya tidak ada sama sekali. Itu tidak berarti untuk Tuhan. Tetapi lewat penyerahan hidup totalitas manusia lah, makanya doa itu memiliki sebuah kuasa untuk merubah segala sesuatu. Jadi saya mengharapkan kepada kita seluruh umat Tuhan, berdoa. Berdoalah selalu. Sampaikan saja apa yang ingin Anda doakan, doakan saja. Kalau Anda ingin berdoakan tentang masa depan anak Anda, silahkan doakan. Harus lebih banyak berkomunikasi kepada Tuhan daripada berkomunikasi di kedetua. Berkomunikasi di tempat-tempat yang tidak memiliki fungsi yang sama sekali membangun iman. Tetapi ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita doakan seluruh orang-orang percaya. Bahkan kita juga diajarkan berdoa di dalam roh, seperti di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Dalam segala permohonan berdoalah juga dengan roh. Bahkan Paulus itu mengajarkan, doakan juga aku, doakan kita semua. Dan karena itulah salah satu ciri orang Kristen yang merdeka, yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, adalah tidak pernah melupakan doa. Berdoalah saudara terkasih dalam nama Tuhan. Kenapa? Doa yang akan menjaga kita. Apa saja yang akan terjadi, walaupun pada akhirnya bumi ini hancur, bumi ini akan sudah tetapi karena doa orang benar, itu tidak akan mempengaruhi keimanan kita. Karena hanya doalah cara seseorang berjumpa dan berbicara dengan Pencipta. Hanya pada masa perjanjian lama, para nabi langsung bisa berjumpa, walau dengan berbagai macam wujud. Tetapi di zaman sekarang, saudara terkasih, hanya lewat doa kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Hanya lewat doa juga kita bisa rasakan kuasa Tuhan boleh bekerja bagi setiap orang-orang yang berkenan kepada Dia. Dan itulah yang pertama, saudara terkasih, hidup orang Kristen harus berdoa. Yang kedua, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan, ini juga masalah kasih. Hamba-hamba Tuhan yang tua, yang sudah saya mendengarkan menyampaikan firman Tuhan, selalu menyelipkan 5 huruf ini, kasih. Jangan lupa kasih. Kasihlah yang tertinggi, iman, pengharapan, dan kasih. Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Korintus, sekalipun saya bisa berbahasa roh, sekalipun saya bisa bernubuat, sekalipun saya memiliki iman yang tangguh, tetapi kalau saya tidak memiliki kasih, itu tidak ada artinya apa-apa. Tetapi saudara terkasih dalam nama Tuhan, bagaimana cara memancarkan kasih ini? Inilah yang menjadi perlu kita lakukan bersama. Hal yang paling simpel atau yang paling sederhana bagaimana memancarkan kasih kepada setiap orang adalah ketika tidak seberapa harga yang kita miliki ini, tetapi bisa